worship you, Jesus. Heavenly Father, we give you all the glory, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We lift up your name, Jesus. We lift your name, Father. Oh, we're in awe of you, Lord. You're consuming fire, Jesus. Hallelujah. It says in Hebrews 12:28, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful, and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Let's just worship this morning. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah stood all alone. And no praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the third and break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Let's sing it together. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus.
worship you, Jesus. Let's sing the chorus. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Yeah. Thank you. Saya undang kita semua untuk buka hati kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib. Haleluya, Jesus. Thank you for everything, Lord Jesus, that you've done in our lives, Lord. Thank you for your love, thank you for your faithfulness and goodness, Lord. Thank you for everything, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini, Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami hampiri tahta-Mu, Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Kaulah segalanya. Jesus, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku
Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh Jesus, kami percaya Tuhan, ada kesembuhan Tuhan, ada kelepasan, ada kemenangan. Engkau hadir Tuhan di antara umat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir Bapa di antara pujian umat-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau yang kudus, sembah Engkau Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Oh, you are great, Lord. There is none like you, Lord. How great is our God? Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. Mari kita nyanyikan sama-sama, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. Katakan name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Katakan sekali lagi, how great, name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. Yes you are, Lord, you are great. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, you see how great is our God. Hallelujah, hallelujah. Yes, you are great, Lord. There's no one like you, Jesus. Bapa, kami membuka hati kami
untuk mendengarkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mari Engkau berbicara ya Bapa, menjamah kami, bukakan hati pikiran kami untuk mengerti ya Tuhan apa yang Kau ingin bicarakan pada kami Tuhan. Tuhan urapi kuduskan ya Tuhan hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu, biar Kau pakai ya Tuhan, dan Kau lawat kami semua ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Yesus, segala kemuliaan, hormat, puji, syukur kami kembalikan hanya bagi nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, dan semua kita yang percaya katakan amin. Amin, amin. Semua pasti saudaraku diberkati karena Tuhan ada di tengah-tengah kita dan kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama ya. Puji Tuhan. Baik, selamat pagi saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kasih tanda jempolnya. Oke, kalau saudara mau nyalakan videonya juga boleh ya, karena ini live. Baik saudara, hari ini kita bersyukur kalau kita sudah memasuki minggu yang keberapa nih ya, yang keempat kali ya dari bulan September. Waktu cepat sekali berjalan. Dan kita saudaraku tidak berasa ya sudah memasuki di bulan yang ke-9 dan di minggu yang ketiga atau yang keempat ya di bulan ke-9 ini. Saya percaya saudara semua tetap dalam keadaan baik ya, dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan sukacita. Dan hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita saudaraku belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah siapkan slide juga ya, saya share screen, bisa dilihat ya. Oke, saudara, hari ini kita akan belajar tentang saudaraku ya, istri saya kasih masukan masih bulan Agustus belum September. Ya, maksudnya Agustus saudara ya. Bulan yang ke-8 ya. Oke. Mohon maaf saudara. Bulan Agustus ya, belum bulan September. September segera akan datang. Oke, hari ini kita akan belajar tentang saudaraku rebuild to know and to do the will of God. Saudara, berapa banyak kita rindu untuk kita mengetahui ya dan siap melakukan kehendak Tuhan. Berapa banyak saudaraku dalam kehidupan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita saudaraku mengerti dan kita haus akan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kita akan mempelajari prinsip ini saudaraku, dan kita akan mempelajarinya dengan firman Tuhan yang kita ambil dari saudaraku kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-12 ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat bisa membaca juga di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat ini menjadi ayat yang luar biasa sekali. Kalau saudara memperhatikan ayat Roma 12 ini, dimulai dengan sebuah kata, karena itu. Ya saudara ya, therefore. Apa artinya? Kalau saudara perhatikan Roma pasal 1 sampai yang ke-11, yaitu pasal-pasal di atas daripada Roma 12 ini, itu menasehatkan saudaraku tentang gaya hidup orang Kristen. Ya, Tuhan menyatakan banyak sekali saudaraku apa yang menjadi rencana, kemauan, kehendak Allah. Lalu saudaraku ayat 12 ini, pasal 12 ini dikatakan karena itu, therefore, ya, ini base daripada ayat 1, pasal 1 sampai yang pasal yang ke-11 yang di atasnya. Rasul Paulus saudaraku memberikan nasihat kepada kita
juga kepada jemaat di Roma pada waktu itu dan kepada kita sebagai murid-muridnya yang tinggal di akhir zaman ini, supaya kita mempersembahkan tubuh, ya. Mempersembahkan tubuh itu, saudaraku, Tuhan rindukan dan Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup, ya, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, ya, be a living sacrifice, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bicara mempersembahkan tubuh, mempersembahkan seluruh hidup kita. Hidup kita kudus, hidup kita berkenan kepada Allah. Amin, Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak kita persembahkan, kalau tubuh kita tidak kita persembahkan, maka hidup kita tidak mendapatkan perkenanan dari Allah, saudara. Kalau kita berkenan kepada Allah dengan mempersembahkan tubuh, ya, itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah kita yang benar, yang sejati itu tiap pagi, saudaraku, kalau kita bangun, saya berdoa, saya berkata, Lord, I offer my body, I offer my life unto you. Saya persembahkan tubuhku, Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. My life is a living sacrifice, ya, yang kudus, supaya hidupku berkenan kepada Tuhan. Saya mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya, dan saya persembahkan tubuhku. Artinya, saudara, itu adalah ibadah yang sejati, ya, bukan ibadah yang palsu, ya, bukan ibadah yang cuma sekedar datang ke gereja. Itu adalah pertemuan ibadah, bukan ibadah, saudaraku, yang cuma mencari acara. Bahkan ada orang datang mencari jodoh di gereja, mencari makanan gratis, ya, mencari, saudaraku, hal-hal untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu keliru. Ibadah yang sejati buat anak Tuhan, buat murid Tuhan adalah mempersembahkan tubuh. Ya, dimulai dari mempersembahkan otak, ya, Tuhan, pikiranku aku persembahkan, mataku aku persembahkan, Tuhan, supaya aku melihat yang kudus, melihat yang berkenan, yang baik. Pikiranku seperti pikiran Kristus. Aku persembahkan mulutku, Tuhan, supaya mulutku kalau ngomong itu membangun, bukan meruntuhkan. Aku nggak ngomong gosip, aku nggak ngomong perkataan sia-sia. Aku persembahkan di hadapan Tuhan. Lalu kita persembahkan apa? Aku persembahkan hatiku, supaya hatiku menjadi tempat kediaman-Mu, ya. Tubuhku ini adalah bait Allah. Aku persembahkan tanganku, Tuhan. Pakai tanganku, apa yang aku kerjakan hari ini itu menyenangkan hati-Mu. Aku persembahkan kakiku, kemana aku pergi kakiku melangkah. Biarkan Tuhan kakiku menggenapi rencana-Mu. Aku persembahkan seluruh tubuhku. Saudara, karena apa? Kemana-kemana kita pergi, saudara pergi ke Indonesia, ke Amerika, ke Eropa, selalu ada di dalam tubuh kita. Ya, kenapa Tuhan tidak berkata persembahkanlah jiwamu, persembahkan rohmu, tapi persembahkan tubuhmu? Karena di dalam tubuh ini ada roh dan jiwa yang tinggal dalam tubuh kita. Kalau kita mempersembahkan tubuh kita, maka saudaraku itu adalah ibadah yang sejati. Nah, praktekkan ini setiap hari, ya. Dalam doa saudara praktekkan. Tuhan, I offer my body, I offer my life, ya. Lalu kuncinya bagaimana supaya kita bisa mengalami ibadah yang sejati, saudara. Ayat yang kedua ini bagus sekali. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Do not be conformed with the world. Hari-hari ini banyak gereja, ya, yang udah gak ada bedanya sama dunia, saudara, ya. Bahkan saudaraku, dunia saudaraku pakai tato, gereja juga boleh pakai tato, ya kan. Oh, saudaraku, dunia saudaraku fashionnya saudaraku kebuka-buka, gereja juga boleh fashionnya kebuka-buka, gitu ya. Udah gak ada bedanya. Anak Tuhan, saudaraku, orang Kristen ketika disurvei sama Barna Research di Amerika, 90% orang Kristen gaya hidupnya tidak ada bedanya dengan dunia. Bayangin, saudaraku, cara pacarannya, cara mendidik anaknya, cara, saudaraku, jalannya, saudaraku, bahkan cara bisnisnya, cara kerjanya gak ada bedanya sama dunia. Itu sebabnya, saudaraku, kita di akhir zaman ini jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau kita mau menjadi murid Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh, ayat ini mengingatkan kepada kita pagi hari ini. Berarti kita semua, walaupun sudah di dalam Kristus, ibadah kita bisa bukan menjadi ibadah yang sejati. Ibadah kita bisa menjadi ibadah yang palsu. Karena apa? Kita menjadi serupa dengan dunia. Pikiran dunia, cinta uang, saudara, ya. Lalu keinginan mata, keinginan daging, saudaraku, yang dunia tawarkan, kita senang dan kita sayang, kita melekat, kita punya fatal attraction, kita punya attachment
dengan so many things dengan dunia ini, sehingga kita lupa akan kasih Bapa, kita lupa akan kemauan Bapa dan kehendak Bapa. Itu saudaraku menjadi bahaya dan keliru. Itu sebabnya dibutuhkan sebuah hati yang benar-benar kembali kepada rencana Allah, kembali kepada mencari kehendak Allah. Dan saudaraku, dibutuhkan firman Tuhan yang berani, yang tegas untuk menegur kita, mengingatkan kita, meluruskan pikiran kita, meluruskan hati kita. Supaya pada akhirnya kita berubah oleh pembaharuan budi. Katakan sama-sama, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berarti saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara berubah. Ya, perubahan itu adalah inti daripada saudaraku kekristenan. Karena saudaraku, ketika kita saudaraku menjadi anak Tuhan, Tuhan berkata berubahlah, bertobatlah. Bertobat itu berubah dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Bertobat itu artinya berubah dari pikiran yang sia-sia kepada pikiran yang kudus, yang menyenangkan Tuhan. Bertobat itu artinya berubah dari pikiran yang self-centered kepada God-centered. Nah, Tuhan mau saya dan saudara itu berubah pembaharuan budi kita. Ya, akal budi kita. Renewing of the mind, ya. Berarti orang Kristen, ya, setelah rohnya dibaharui, kita harus masuk saudaraku kepada pembaharuan akal budi. Akal budi itu ada di mana? Ada di jiwa. Itu sebabnya pertempuran kita sebagai anak Tuhan itu ada di area jiwa, ya. Akal budi, pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita. Apakah kita memikirkan, merasakan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau yang menjadi kehendak kita. Itulah pertempuran yang sesungguhnya. Kalau kita nggak pernah diajar dan bahkan nggak pernah mau belajar untuk membaharui budi, saudaraku, untuk mengerti kehendak Allah, maka saudaraku, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang blur. Anak-anak Tuhan, saudaraku, yang kekanak-kanakan dan tidak menjadi dewasa. Nah, ayat ini berkata sehingga. Jadi goal akhirnya gini, sehingga saya dan saudara, kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi saudaraku, banyak orang yang nggak bisa membedakan loh, kehendak Tuhan itu yang mana. Ya, lalu di sini kita lihat kehendak Allah itu ada yang baik, ada yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, jadi saudaraku, bukan hanya yang baik. Saudara mau kuliah mana? Mau kuliah ekonomi, kuliah dokter, ya, mau kuliah engineering, perhotelan, semua baik. Tapi pertanyaannya bukan hanya yang baik, apakah itu berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena kehendak Allah selalu sempurna, selalu terbaik, selalu mendatangkan perkenanan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya topik ini akan menjadi penting sekali untuk kita bukan hanya ketahui, tapi kita bisa alami dan lakukan bersama-sama. Amin. Nah, kita lihat saudara berikutnya. Saya ingin bagikan ada dua jenis daripada kehendak Allah. Ya, two kinds of the will of God. Yang pertama adalah the sovereignty will of God. Ya, jadi kehendak Allah yang berdaulat. Saudara, kehendak Allah yang pertama adalah kehendak Allah yang penuh dengan kedaulatan, ya, the sovereignty. Jadi no matter happen, it will come to pass. Happens, akan terjadi dalam kehidupan kita di bumi ini. No matter what happen, ya, walaupun saudara tahu atau nggak tahu, saudara setuju atau nggak setuju, saudara lakukan atau nggak lakukan, kehendak Allah yang sovereign pasti akan terjadi. Nah, di area ini we need to trust Him wholeheartedly, ya, benar-benar percaya, ya, benar-benar berserah, benar-benar saudaraku mengenal kehendak Allah dan kita totally surrender unto Him. Ya, bagaimana kalau kita nggak surrender, saudaraku, kepada rencana Allah yang berdaulat? Maka kita mencoba, saudaraku, kudetakan Tuhan. Kita mencoba kudeta sama Tuhan. Kita melengsarkan Tuhan dari tahta. Dan kita mau naik ke tahta itu menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Nah, ini yang banyakkan orang alami dalam kehidupannya. Dan Tuhan gak suka. Karena Tuhan itu berdaulat. Dia itu pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang layak untuk disembah. He is worthy. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mengenal Dia, kedaulatannya terjadi, dan kita surrender kepada rencana Allah. Ya, ini yang namanya Tuhan tuh punya hak prerogatif. Ya, kalau presiden aja punya hak prerogatif, nggak bisa diganggu gugat. Kalau presiden udah ngomong ini ya ini, ya Tuhan udah ngomong ini ya lakukan ini. Ya, no matter saudara mau taat nggak taat, saudara ngerti nggak ngerti, Tuhan sanggup melakukannya. Ya, itu sebabnya saudara,
kita, saudaraku, perlu memahami dan sepakat dengan prinsip ini. Contohnya, saudara, contoh daripada the sovereignty will of God, Matius 26 ayat 39. Yuk baca sama-sama ya. 2, 3. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa saudara? Seperti yang engkau kehendaki. Nah, ini kehendak Allah yang sempurna, yaitu keselamatan akan dunia dan jiwa-jiwa. Ya, ini Tuhan Yesus lagi di Taman Getsemani. Dia sujud, dia berdoa, saudaraku ya. Lalu saudaraku dia berkata, Tuhan, kalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku. Yesus jujur banget, saudara. Ya, dia berkata, Tuhan, if possible, ya, kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena Tuhan Yesus tahu dia akan menghadapi penderitaan, ya, dia akan ditangkap, dia akan dicambuk, saudaraku, dia akan dipukuli, dia akan diludahin, dia akan disalibkan. Dia tahu secara, saudaraku, ya, daging Tuhan Yesus, saudaraku, dia berkata kalau mungkin jangan Tuhan. Tetapi Yesus berkata begini, not my will be done, but let yours be done. Yesus tahu dia ada di muka bumi ini karena saudaraku menggenapi kehendak Bapa di surga. Yesus tahu bahwa manusia tidak akan dapat diselamatkan saudaraku tanpa penebusan dosa. Yesus tahu akan prinsip ini dan dia berkata, let yours be done. Biar kehendakmu yang terjadi. Amin. Demikian juga dalam hidup kita. Ada banyak hal yang kita nggak pahami. Yang mungkin sulit untuk kita mengerti. Tetapi kita berkata, Tuhan, kalau ini kehendakmu, biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak kami. Ya. Lalu kita lihat lagi saudaraku ya. Contohnya saudaraku daripada the sovereignty will of God. Ya, kita baca Kisah Rasul 4 ayat 27. 2, 3. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ayat 28. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Wow, ini luar biasa saudara. Jadi saudara, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan dari semula, berarti sudah dipredestin, ya, sudah saudaraku disiapkan dari awal, ditentukan dari semula oleh apa? Lihat di sini, oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, the power and the will sovereignty of God itu saudaraku sanggup untuk melaksanakan segala sesuatu. Walaupun saudaraku pakai siapa? Ayat 27. Walaupun dia harus pakai Herodes, raja Romawi yang sangat jahat dan bengis. Walaupun harus pakai Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus? Gubernur pada saat itu yang memerintah. Ya, bukan nggak benar saudara ya, tapi gubernur yang maybe nggak benar juga gitu ya. Nah ini nggak benernya orang jahat, Herodesnya orang jahat. Bahkan dikatakan beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Berarti di situ termasuk apa? Tokoh-tokoh agama, ya, termasuk siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ahli Farisi, imam-imam kepala, orang-orang yang meneriakan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Tentara-tentara Romawi yang saudaraku mencambuk Yesus, yang saudaraku menancapkan paku di tangan Yesus, yang meludahi Yesus. Jadi saudara, Tuhan itu untuk melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang sudah Dia tentukan dari awal dalam kuasa dan kehendaknya. This is the sovereignty will of God. Untuk menyelamatkan orang, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Mau Herodes kek, mau Pontius Pilatus kek, mau imam-imam kepala kek, mau siapapun termasuk orang jahat, termasuk orang yang berdosa, itu dipakai Tuhan supaya kehendak Tuhan terlaksana. Wah, saudara, kalau kita memahami prinsip ini, ya, kita akan sadar betul Tuhan, Engkau benar-benar berdaulat. Ya,
banyak orang Kristen, saudaraku, yang masih belum memahami prinsip ini. Bahkan dia berpikir, kenapa gitu ya Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib? Kenapa Tuhan Yesus pada waktu diludahi, disalib kok nggak melawan? Kenapa gitu ya orang-orang yang jahat akhirnya kok bisa dalam tanda petik lebih menang dan lebih berkuasa daripada Tuhan? Nah saudara, di balik semua ini ternyata ada God's sovereignty will of God yang turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, kalau saudara seandainya ya punya mertua yang jahat, punya pendeta yang bengis, ya punya manajer saudaraku yang killer, ya punya istri saudaraku yang maybe saudaraku masih saudaraku nggak bisa sepakat sama saudara, ya kalau saudara diizinkan mengalami banyak perkara yang kita nggak paham, ya kenapa saya bangkrut, kenapa saya dipecat, kenapa saya keguguran baby, kenapa saya ngalamin kondisi penyakit begini, kenapa saya dilahirkan sebagai suku ini gitu ya, kenapa saya dari keluarga miskin, kenapa saya nggak jadi anaknya Donald Trump, ya kenapa saya lahir di kota Pemalang, kenapa saya nggak lahir di Las Vegas dan lain sebagainya. Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kita harus sadar bahwa Tuhan punya kedaulatan. The sovereignty will of God terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun pada saat ini kita nggak paham, walaupun pada saat ini kita nggak mengerti, tetapi percayalah Tuhan punya rencana dan kehendak selalu yang terbaik buat kita. Walaupun pada saat itu saudaraku Yesus, mungkin saudaraku dia berkata, kenapa nih orang jahat sekali, Herodes, Pontius Pilatus, ya orang-orang yang sudah saya sembuhkan malahan teriak-teriak, malahan meludahi, memukuli, mencambuk dia. Tetapi saudaraku, lihat ayat 28 ini. Semua dipakai untuk melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan sudah tentukan. Jadi saya percaya saudara, Tuhan dalam kedaulatannya sanggup memakai siapa saja dan apapun supaya kehendaknya terlaksana buat kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi kita percaya, berserah total kepada Tuhan. Absolute surrender. Ya, ada hal yang kita banyak gak mengerti, tetapi Tuhan semuanya menata, mengatur hidup kita sesuai dengan kedaulatannya. Dan pasti pada akhirnya mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi dia, buat orang yang terpanggil dalam rencananya. Itu sebabnya kehendak Allah yang sempurna saudara, itu untuk menyelamatkan jiwa, untuk menebus jiwa, ya, untuk membangun gereja Tuhan, untuk memulihkan bangsa ini, ya. Saudaraku, banyak perkara yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ya, saya ingin kuatkan beberapa dari saudara yang hari-hari ini mungkin masih bingung, hari-hari ini saudaraku masih mungkin kecewa sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan saudaraku yang jahat, tetapi selalu rancangannya yang baik. Walaupun saudaraku dalam melakukan rancangan yang baik, itu dia melibatkan situasi yang tidak mengenakan. Bahkan kadang melibatkan ada dosa di dalamnya. Ya, saudara, Yesus tidak akan bisa menebus dosa manusia tanpa keterlibatan saudaraku dosa. Itu sebabnya saudaraku dosa itu harus datang dan terjadi. Bahkan orang-orang berdosa dipakai Tuhan. Ya, Herodes, Pontius Pilatus, semua saudaraku dalam kedaulatannya. Itu sebabnya saudaraku, mari kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan tidak pernah gagal. Oke, lihat satu ayat lagi ya, contoh daripada the sovereignty will of God. Daniel 4 ayat 35. Daniel pasal keempat ayat 35. Mari sama-sama baca ya, 2, 3. Semua penduduk bumi dianggap ramai. Ia berbuat menurut apa? Kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Saudara, itu sebabnya Tuhan itu berbuat menurut kehendaknya. Ya, this is the sovereignty will of God. Tuhan itu punya kedaulatan. Saudara ya, contohnya kita lahir nggak pernah bisa memilih mau lahir di bangsa mana, ya mau lahir di keluarga mana, ya. Dan saudaraku, semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya,
Kalau saudaraku kita ada sebagaimana kita ada saat ini, saudaraku, Tuhan mau kita benar-benar absolute surrender, percaya kepada kebaikan dan kedaulatan Tuhan. Karena tidak ada seorang pun, ya, tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Ya, mau Donald Trump kayak mau Benjamin Netanyahu kayak apapun dan siapapun, tidak ada seorang pun. Itu sebabnya saudaraku, pemimpin-pemimpin pun, bos-bos, manajer, CEO, kita nggak perlu sombong. Justru ketika kita menyadari hal ini, kita benar-benar tunduk di bawah kedaulatan Tuhan yang berdaulat. Kita hanya sadar kita hamba, Dia Raja dan Tuhan. Kita hanyalah ciptaan, Dia pencipta kita. Kita hanyalah anak, Dia adalah Bapa kita yang baik. Amin. When we know the identity of God, when we know our identity in God, itu membuat kita, saudaraku, biblical identity itu membawa kita kepada, saudaraku, menyadari, saudaraku, siapa Tuhan. Dan ketika kita menyadari siapa Tuhan, our biblical theology benar, maka akan membawa kepada biblical allegiance, penyerahan kita, total surrender kepada Dia. Amin. Dan saya berdoa supaya benar setiap kita boleh mengerti dan mengalami kebenaran yang luar biasa ini. Nah, kita move on, saudara ya. Yang berikutnya, saudara, yang kedua. Ya, tadi yang pertama the sovereignty will of God, yang kedua ya dari dua jenis kehendak Allah adalah the commanded will of God. Ya, commanded will of God ini adalah kehendak Allah yang diperintahkan, kehendak Allah yang Tuhan maui, yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita. Tetapi it will happen if only people understand and obey it. Ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan mengerti dan mentaatinya. Ini adalah commanded will of God. Kalau tadi yang pertama sovereignty. Tanpa kita pun Tuhan pasti akan melakukan. Ya, tetapi yang kedua ini Tuhan mau bekerja sama. Tuhan tidak menciptakan robot, tapi Tuhan menciptakan manusia, yaitu saya dan saudara yang punya kehendak bebas. Amin. Kita bisa memilih, kita bisa mau taat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, atau kita memilih untuk tidak taat. Kita memilih untuk berontak. Kita memilih, saudaraku, untuk mau-maunya kita sendiri. Nah, banyak orang Kristen di akhir zaman tidak mengerti kehendak Allah dan akhirnya dia memilih seperti kemauan dia, seperti enak daging dia. Bahkan dunia menawarkan kemauan yang sangat kontradiksi dengan kehendak Allah. Itu sebabnya kita harus mengerti, it is by demands. Tuhan punya demand. Ya, sama seperti saudara kerja di sebuah perusahaan. Bosmu, manajermu itu punya demand. Kamu datang jam 8 pagi, jam 9 pagi. Ya, kamu kerjakan tugas ini. Kamu pergi ke sini. Kamu rapiin meja kamu. Kamu pulang jam segini. Itu demand, saudara. Kalau demand itu nggak di-match, kita nggak ketemu dan kita nggak melakukannya, sekali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali ditegur, lama-lama saudara pasti akan dipecat. Ya, saya sebagai orang tua punya demand kepada anak-anak saya. Ya, saya mau kalau pagi anak-anak berdoa, saya mau pagi-pagi anak-anak gosok gigi, ya, makan pagi, kalau malam begini, behaviornya begini. Saya punya demand, saya punya kehendak buat anak-anak saya. Saya sebagai gembala, saya sebagai pemimpin di gereja, saya punya demands, saya punya kemauan, saya punya ketetapan, ya, saya punya decrees, ya, decree from God. Nah, itu saudara, orang yang punya otoritas, baik itu suami, baik itu bapak, baik itu manajer, baik itu pendeta, gembala, pemerintah, selalu punya demand, punya decree, ya. Nah, Tuhan juga karena dia adalah sumber otoritas, dia punya demands, dia punya decree, dia punya kemauan. Tetapi yang kedua ini, saudara, ya, kemauan Tuhan itu tidak dipaksakan karena Tuhan sekali lagi tidak menciptakan robot, tapi Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang punya free will, punya kehendak bebas. Nah, itu sebabnya people, kita sebagai anak-anak, sebagai manusia ciptaan Tuhan, need to be responsible. Tuhan mau kita memiliki tanggung jawab dan Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Taat bukan karena keharusan, taat bukan karena under pressure, tapi taat karena kita mau belajar mengasihi Tuhan. Amin. Taat karena kita sudah mengalami terlebih dulu kasih Bapa di surga. Amin.
Taat bukan karena saudaraku blind obedient, ya, ketaatan yang buta, bukan. Tetapi ketaatan karena kita mengenal kasih Bapa. Kita mau membalas kasih Bapa. Dan hidup ini adalah pilihan. Hidup ini saudara memilih untuk saudara bertanggung jawab, mengasihi Tuhan, mengenal dan melakukan kehendak Allah, sehingga kita mendapat perkenanannya, sehingga ketika kita mendapat blessing-nya, ketika kita melaksanakan kehendaknya, maka blessing-nya, perkenanannya pasti akan menyertai kita. Amin. Saudara, ketika kita memahami hal ini, maka melakukan kehendak Allah bukan menjadi burden. Melakukan kehendak Allah bukan menjadi kesulitan. Tetapi melakukan kehendak Allah menjadi kesukaan buat kita semua. Katakan amin. Nah, kita lihat contohnya. Contoh daripada the commanded will of God. Matius 7 ayat 21. Ya, ini saya sudah sampaikan ya, Saudara, beberapa waktu yang lalu. Coba kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku yang apa, saudara? Di surga. Artinya ada orang, saudaraku, yang melakukan kehendak Bapa di surga, ada orang yang tidak. Somebody do, somebody don't. Ya, Tuhan berkata gini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Kita sudah pelajari ini, saudara, minggu yang lalu. Kita nggak cukup dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan sebagai murid sejati, nggak cukup hanya berseru. Nggak cukup, saudaraku, hanya memanggil nama Tuhan. Nggak cukup cuma sekedar beraktivitas, datang ke gereja, dengerin khotbah, nggak cukup. Tapi yang Tuhan mau adalah melainkan kita semua melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Jadi ada orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun kelihatan tampak lahiriahnya, posisinya, bahkan omongannya itu kelihatannya rohani banget. Ya, kita udah ketemu lah di mana-mana. Ya, pendeta pun, hamba Tuhan pun, song leader pun, pendoa syafaat pun, majelis pun. Wah, ternyata saudaraku, Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, karena mereka nggak melakukan kehendak Bapa. Secara teori dia tahu, tetapi dalam melakukan kehendak Bapa nol besar. Itu sebabnya Matius 7:21 mengingatkan kepada kita, ada orang yang melakukan kehendak Tuhan, ada orang yang enggak. Ya, ada orang yang cuma, saudaraku, melakukan hal-hal yang lahiriah saja, ya, tetapi tidak melakukan hal-hal, saudaraku, yang esensial, dan saudaraku, inner life-nya tidak dibangun dan tidak taat kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya mari kita memilih untuk kita mengetahui. Dan kita bukan hanya tahu, tapi mau melakukan. Nah, hari-hari ini kita, saudaraku, mau belajar terus menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kehendak Bapa. Ya, katakan amin. Nah, berikutnya kita lihat, saudara, contohnya dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ya, ini beberapa contoh, saudara, ya. Baca sama-sama 2, 3. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi apa? Percabulan. Ayat 4, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. 5, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wow. Jadi, saudara, kalau kita mau tahu kehendak Allah, ya, simple, saudara. Ada banyak kehendak Allah, saudaraku, yang dinyatakan. The demands, the decrees of God itu banyak di-reveal dalam Alkitab, dalam firman Allah. Ya. Contohnya adalah Tuhan mau hidup kita hidup dalam pengudusan. Ini yang namanya, saudaraku, sanctification. Ingat, di dalam kekristenan itu, saudaraku, dalam bahasa teologia ada justification. Itu kita diselamatkan oleh karena iman, karena anugerah. Justification by faith. Setelah kita di justification, diselamatkan oleh iman, oleh anugerah, maka kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu sanctification, pengudusan. Hidup kita dimurnikan, dikuduskan. Disinilah kita orang Kristen harus dimuridkan. Bukan hanya tahu, tapi dimuridkan, bertumbuh sampai kita menjadi seperti Kristus. Nanti yang terakhir adalah glorification. Ya, kita dimuliakan
bersama-sama dengan Kristus ketika dia datang menjemput kita kembali. Kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat ketiga ini bicara kehendak Allah itu adalah our sanctification, pengudusan kita. Kita supaya hidup kita kudus, supaya kita menjauhi percabulan. Ya, kita hidupnya nggak cabul, tidak lihat pornografi, tidak masturbasi, tidak saudaraku berzina, saudaraku dalam hati dan pikiran kita, bahkan tindakan kita. Artinya saudaraku, ada orang yang melakukan kehendak Allah ini, hidupnya jadi kudus, hidupnya benar, takut akan Tuhan, punya istri, punya suami, hidupnya nggak hawa nafsu. Ada yang melakukannya walaupun sulit, walaupun struggle, tapi ada saudaraku yang tidak melakukannya. Ya, ada orang yang berkata bahkan saudaraku, mana mungkin kita hidup kudus sih di Australia, mana mungkin sih zaman anak muda seperti ini, generasi muda bisa hidup kudus, itu kuno, udahlah nggak mungkin, udahlah nggak usah rohani-rohani. Akhirnya dia hidup dalam kedagingannya, dia hidup dalam kemauannya sendiri, bukan kemauan Allah. Nah, mungkin ada di antara saudara yang minggu ini masih jatuh dalam dosa ini, masih nonton pornografi, masih struggle sama istri, sama suaminya nggak hormat, nggak kudus, hidupnya masih ingin hawa nafsu, ya, lakukan hubungan-hubungannya nggak benar di hadapan Tuhan. Berarti ada orang yang some do the will of God, tapi ada juga yang some don't. Bahkan hari ini, minggu ini ada yang jatuh, ada yang bergumul, bahkan ada yang menolak melakukan kehendak Allah di dalam kekudusan. Ya, itu sebabnya saudaraku, Tuhan mau supaya setiap saya dan saudara benar-benar mengerti kehendak Allah dan siap melakukannya, bukan cuma sekedar tahu. Ya, contoh lagi, ya, yang berikutnya, saudara. Apalagi 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang 18. Ya, apa itu kehendak Allah? Ada orang yang tanya, apa Pak Pendeta kehendak Allah? Simple. Ayat 16 baca sama-sama. Yuk, bersukacitalah senantiasa. Ya, ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, termasuk mertua cerewet, termasuk lagi nggak dapat gaji, ya, termasuk pendeta galak, termasuk saudaraku pemimpinnya saudaraku lelet dan lalai, termasuk kita lagi kena corona, termasuk apa saja. Sebab sama-sama katakan, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Jadi saudara, the commanded will of God selalu menantang kita, mengajak kita untuk bertanggung jawab, untuk bekerja sama, untuk taat dan melakukan. Kalau kita taat dan melakukan, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya Matius 6 ayat 33 akan berlaku. Ketika kita taat melakukan kehendak Allah, jangan khawatir. Do not be anxious about anything, about your clothes, about what you eat, about what you drink. Semua ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. But seek first the kingdom of God and all the righteousness, so that everything will be added unto you. Tuhan, saudaraku, memberikan perintah jangan khawatir. Kita seringkali masih khawatir, benar nggak saudara? Ya, kita mendengar perintah mengucap syukur dalam segala hal. Kenyataannya ada orang yang mengucap syukur, ada orang yang tidak. Ya, bahkan pendeta pun, saya ketemu sama pendeta-pendeta, banyak yang ngedumel, banyak yang, aduh ini gimana sih, ini susah, mau ini nggak boleh nyanyi, nggak boleh deket-deket, nggak boleh makan, repot amat segala macam. Sehingga akhirnya saudara, kita lupa melakukan kehendak Allah. Dan dalam hal itu saudaraku, tetap Tuhan punya kehendak, Tuhan punya kemauan untuk kita mentaatinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa. Artinya banyak orang di akhir zaman sudah nggak lagi berdoa. Ini yang menyedihkan saudara. Pendoa jadi malas berdoa. Bapak-bapak jadi malas berdoa. Saudara, ibu-ibu jadi malas berdoa. Karena apa? Lagi winter, maunya tidur. Ya, lagi sakit, maunya di rumah. Lagi lockdown. Alasan selalu ada, saudara. Tapi Tuhan mau bertekun seperti jemaat mula-mula. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam melayani. Saudara, itu semua kehendak Allah, the commanded will of God. Tuhan sudah perintahkan.
Tuhan sudah kasih demands, Tuhan sudah kasih decrees, dan Tuhan, saudaraku, tidak pernah memaksa kita. Tuhan tidak pernah, saudaraku, menyuruh kita dengan paksa, karena Tuhan tidak ciptakan kita sebagai robot. Justru ketika kita memiliki free will, kita memilih untuk taat, kita memilih untuk mengasihi Tuhan, kita memilih untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan lihat hatimu dan hatiku dan Tuhan hargai. Jangan cari berkat Tuhan, karena semuanya sudah dijanjikan, itu akan ditambahkan. Amin, saudara. Tapi carilah kehendak Allah, seek the will of God, seek the kingdom of God, seek the righteousness of God, and we do it, not just know it, but we do it, we apply it. And when we apply it, we gonna reap the benefit. Amin. Ketika kita reap the benefit, hidup kita mendapat perkenanan Tuhan. Hidup kita ada in the center of the will of God. Dan hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang terbaik, sempurna, dan pasti luar biasa. Katakan amin, saudara. Itu sebabnya kalau ada di antara kita yang sekarang tidak berdoa, ya, suami-suami tidak memimpin doa karena sibuk, karena malas, karena tidak tahu, mari bertobat. Ya, suami-suami, istri-istri, anak-anak tidak lagi berdoa, malahan ribut sana, ribut sini, ya, komplain sana, komplain sini, malas, saudaraku, ya, akhirnya menghakimi, akhirnya hidupnya tidak mengenapi kehendak Allah, bahkan seperti dunia. Ingat Roma 12 tadi ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa seperti dunia. Kalau dunia ini penuh berantem, masa keluarga Kristen ikut berantem? Kalau dunia ini penuh orang cerai, masa keluarga Kristen ikut cerai? Kalau dunia ini saudaraku penuh dengan masa bodoh dan penghakiman, masa kita jadi masa bodoh dan penghakiman? Tidak. Tuhan berkata, saudaraku, do not be conformed to the world, but let you be transformed, berubah sesuai dengan pembaharuan akal budi. Artinya Tuhan mau akal budi kita dibaharui, setiap hari dibaharui, renewing of the mind, untuk kita tahu kehendak Allah, kita bisa membedakan kehendak Allah, dan kita bisa melakukannya. Amin. Tuhan mau kita tetap berdoa, Tuhan mau kita tetap bersukacita senantiasa, ya, dalam segala situasi dan kondisi. Wow, saya percaya ini adalah contoh, ya, yang Tuhan sedang saudaraku reveal. Contoh yang lain apa, saudara? Kehendak Tuhan yang lain apa? Banyak sekali. Tuhan mau kita, saudaraku, hidup dalam penundukan diri, ya, submit yourself, honor your leader, honor the government. Itu adalah kehendak Allah, saudara. Ya, melayani Tuhan itu adalah kehendak Allah. Ya, tidak ada seorang pun bisa mengabdi dan melayani kepada dua Tuhan. Itu kehendak Allah. Tuhan mau kita punya singleness of heart. Ya, Tuhan mau berkata, saudaraku, janganlah kamu mencintai dunia ini. Ya, karena kalau kamu mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hidupmu. Do not love to the world. Saudaraku, artinya hari-hari ini ada orang yang tahu kehendak Allah, tapi memilih untuk gak taat. Memilih untuk tidak melakukannya karena masih memilih berjalan dalam kedagingannya. Ya, Tuhan mau untuk kita do not love this world. Karena apa yang ada dalam dunia ini, apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup akan lenyap. Alkitab bilang 1 Yohanes 2, akan lenyap. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Wow. Kenapa Tuhan bilang hidup selama-lamanya? Karena kita akan hidup dalam kekekalan. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Amin. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Apalagi the commanded will of God contohnya. Saudara, luar biasa. Tuhan mau kita go and making disciples. Pergi, jadikanlah segala bangsa murid Yesus. Nah, kita lama sekali tidak melakukan kehendak Allah yang satu ini. Sebagai gereja udah 20 tahun, saudara. Kita sudah lama sekali tidak melakukan kehendak Allah. Matius 28 ini, saudara. Untuk pergi memberitakan Injil. Pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Kita hanya melakukannya pemuridan. Tapi kita belum, saudaraku, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Kita baru satu nation, Indonesia. Kita belum, saudaraku, menggenapi kehendak Allah secara utuh, yaitu jadikan segala bangsa murid Yesus.
Nah, saya berdoa, Tuhan, aku minta ampun. Kalau seringkali aku berkata, aku nggak bisa Inggris, Inggrisku belepotan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Saudara, saya mau belajar taat. Saya mau berkata, Tuhan, kalau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa berbahasa Inggris, kalau Tuhan kirimkan orang yang di luar Indonesia, saya juga mau taat. Saya mau memuridkan. Saudara, apalagi saudaraku, the commanded will of God. Kalau saudara hari ini belum memuridkan, kalau saudara belum berdoa, saudara belum mengucap syukur, belum tunduk kepada suami, belum tunduk kepada pemimpin, belum melayani, belum menabur, belum memberi, saudara mari kita bertobat. Ya, Tuhan ingatkan kepada kita, cari terlebih dahulu kehendak Allah. Cari terlebih dulu kerajaan Allah. Apalagi saudaraku, the commanded will of God. Untuk kita bersatu, ya, united. Untuk kita saudaraku saling merendahkan diri, saling memberi hormat. Itu adalah kehendak Allah. Hidup rukun, itu kehendak Allah. Barang siapa duduk bersama dengan rukun, ya, bersatulah kamu. Itu semua kehendak Allah, saudara. Luar biasa. Banyak orang yang hari ini susah untuk hidup rukun. Ya, suami-suami nggak mau hidup rukun sama istrinya, sama mertuanya. Saudara ya, jemaat nggak mau hidup rukun sama jemaat yang lainnya. Saling tembak, saling accuse, saling gosip. Nah, ini bahaya, saudara. Gereja yang nggak pernah mengajarkan kehendak Allah dan karakter, pembaharuan akal budi, sampai ada perubahan nilai-nilai kehidupan, gereja itu saudaraku akan menjadi gereja kanak-kanak rohani. Gereja yang banyak masalah dan akhirnya cuma ngurusin masalah, berputar-putar seperti di padang gurun, tidak pernah masuk tanah perjanjian. Saudara, bayangkan saudaraku, generasi pertama dan jutaan orang Israel mati di padang gurun, tidak masuk tanah Kanaan, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena pilihannya sendiri, tidak taat kepada kehendak Allah. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hatinya, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya, kesetiaannya, kedaulatannya. Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Tuhan bisa pakai Yosua kalau Musa tidak taat. Tuhan bisa pakai second generation, generasi kedua, kalau generasi yang pertama tidak taat. Dan saudaraku, Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk deliver His will dalam hidup kita. Tetapi juga ada the commanded will of God, selain the sovereignty will of God. Ada commanded will yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan reveal, yang Tuhan decrease, yang Tuhan demands, yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman, lewat nubuatan, lewat hamba-hamba Tuhan. Dan kita harus, saudaraku, sepakat. Kita harus memilih untuk bertanggung jawab, menata hidup kita, dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita, saudaraku, aman. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat saudara, slide yang berikutnya. Untuk kita rebuild pikiran saudaraku yang dibaharui di dalam Kristus. Bagaimana? Apa yang perlu kita lakukan? Roma 12 tadi mengingatkan kepada kita, berubahlah sesuai dengan pembaharuan akal budi. Jadi saudaraku, hari-hari ini saya lagi mempelajari yang namanya prinsip CBT. Ya, CBT itu adalah Cognitive Behavior saudaraku Transformation. Cognitive Behavior Transformation. Jadi ada transformasi daripada behavior secara kognitif. Itu sebabnya saudara, sebagai gereja, kita perlu terus membangun saudaraku pikiran yang dibaharui. Karena the real battleground is in the mind. Ya, dalam pikiran. Kalau pikiran kita, value-value hidup kita, perasaan-perasaan kita tidak seperti Kristus, ini berbahaya. Kita perlu jujur, saudara ya. Kita perlu temukan ya toksin-toksin, dan kita perlu saudaraku cabut itu, dan kita perlu replace dengan kebenaran firman supaya kita dibaharui. Nah, caranya saudaraku simple, tidak lain dan tidak bukan, kita harus meditate God's word daily. Renungkan firman setiap hari. Katakan amin. Renungkan firman saudara. Hari-hari ini orang Kristen terjebak untuk menjadi orang Kristen yang instant mentality, ya, instant Christian, instant parenting, instant married, instant disciples. Saya ingin katakan there is no instant saudaraku dalam kekristenan. Karena kekristenan ini bukan lari sprint yang 100 meter, 200 meter. No. Kekristenan ini lari maraton jarak jauh.
Tidak ada instan. Tuhan mau kita endurance, Tuhan mau kita responsible, Tuhan mau kita mengenal Dia, taat kepada Dia. Walaupun sulit melakukan kehendak Allah, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan. Dan Tuhan sudah memberikan teladan, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus penolong, supaya saya dan saudara bertumbuh, berubah, dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Yang kedua adalah readiness, ya, kesiapan hati, kehausan, ketaatan. Untuk apa? Saya bagi ada 3D, ya, to discern, to do, and to delight. Ya, ada orang yang saudaraku melakukan kehendak Allah nggak ngerti karena nggak pernah discern. Coba belajar saudaraku ready untuk discern, ya, memahami, menyelidiki, mengenal kehendak Allah. Apa ini kehendak Tuhan? Bukan ya. Kalau saya mau kawin, ini kehendak Tuhan, bukan. Kalau saya mau cerai, ini kehendak Tuhan, bukan. Kalau saya mau give up dalam pelayanan, ini kehendak Tuhan, bukan. Kalau saya mau marah, ini kehendak Tuhan, bukan. Kalau saya mau pahit, ya ini kehendak Tuhan, bukan. To discern. Artinya Tuhan mau kita punya hati yang bijaksana, menghitung hari, ya, membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana bukan. Setelah kita sudah discern, punya discerning spirit, membedakan roh dalam hati kita, maka yang kedua adalah to do, ya, melakukan. Banyak orang, saudaraku, cuma tahu tapi nggak siap melakukan. Kalau Tuhan mau saya nggak marah, saya juga nggak mau marah. Saya mau bersuka cita senantiasa. Ya, kalau saya malas berdoa, aduh maunya di rumah aja, aduh maunya egois. Ya, saya aja masih banyak pergumulan, ngapain saya doa syafaat, ngapain doain jemaat. Tapi Tuhan ingatin, no, kamu harus berdoa. Kuatkan yang lain. Kalau kamu kuat, kuatkan yang lemah. Maka to do the will of God itu adalah kuncinya. Bukan cuma discern and knowing, tapi to do. Amin. Dan ketika kita to do, maka saudara, Tuhan mau kita delight, bersuka cita. Bukannya to do sambil grumble. Bukannya to do saudaraku sambil uring-uringan. Bahkan cuma saudaraku setengah-setengah, partial obedient. Bukan. Tapi delight in God's will. Artinya kita bersuka cita ketika kita melakukan kehendak Allah. Karena kita lagi falling in love with Him. Ya. Yang ketiga saudaraku, yang terakhir adalah kita saudaraku mau saudaraku to do it depends on the Holy Spirit. Ya, bergantung terus kepada kekuatan Roh Kudus. Karena tanpa kekuatan Roh Kudus kita nggak mampu. Bergantung terus with the Holy Spirit. Supaya kita bisa build a Christ-like lifestyle. Apa itu Christ-like lifestyle? Gaya hidup seperti Kristus. Pikiranku, perasaanku, kemauanku itu seperti Yesus. Kalau saudara pikirannya jorok, pikirannya mau give up, pikirannya mau menghakimi, coba refleksi. Tuhan, ini pikiran Kristus atau pikiran dunia ya? Kalau Tuhan ingatin bertobat, minta Roh Kudus tolong saudara. Ya, kalau perasaan saudara galau, perasaan saudara mau malas, perasaan saudara mau balas orang, perasaan saudaraku maunya pahit, maunya menyerah, maunya marah-marah. Saudara cek, apakah perasaan ini seperti perasaan Kristus? Ya, berdoa sama Roh Kudus, persembahkan tubuhmu. Ya Tuhan, aku persembahkan hatiku, persembahkan pikiranku. Roh Kudus pasti bicara. Nah, ketika Roh Kudus bicara, kita bertobat. Ya, kita taat. Tuhan, aku nggak mau marah, aku nggak mau kecewa, aku nggak mau menghakimi. Tuhan, aku nggak mau give up. Ya, saudara. Lalu kemauan saudara. Ingat, pikiran, perasaan, kemauan itu ada di jiwa. Pertempuran kita tuh di area jiwa. Kalau kita belajar prinsip CBT, Cognitive Behavior Transformation, secara kognitif kita sudah tahu, maka orang yang tahu itu cenderungannya bisa mudah ditolong. Tapi kalau orang itu tidak tahu, saudaraku, dia kadang-kadang bisa selebor, ya. Tetapi ada juga orang yang sudah tahu, dia memilih itu tidak taat, itu namanya orang bebal, ya. Ada orang sudah tahu dia penyakit diabetes, datang ke dokter, dikasih obat, dia tetap nggak minum. Ya, suruh olahraga, dia tetap nggak olahraga. Suruh makan sehat, dia tetap nggak bisa menguasai diri. Itu namanya bebal. Dia sudah tahu, tapi pilihan dia melakukan seperti itu. Roh Kudus sudah ingetin, istrinya sudah ingetin, teman-temannya sudah ingetin, tapi dia masih aja tidak mau melakukannya. Ya sudah, ya, tidak ada yang bisa memaksa. Tuhan pun tidak memaksa, urusan sendiri-sendiri di tangan mereka. Tetapi kalau kita mau taat,
pengertian kita, pemahaman kita benar. Kita sudah ke dokter, kita minta coach, kita minta mentor, kita minta pastor untuk menuntun kita, untuk mendidik kita, memuridkan kita. Roh Kudus sudah berbicara mengajar kita. Kita sudah tahu dan kita taat. Maka saya percaya pasti hidup kita akan mengalami perubahan. Hidup kita akan mengalami perkenanan. Dan hidup kita pasti ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Saya berdoa supaya firman ini yang simple ini bisa menjadi berkat, kekuatan buat hidup kita. Ya. Akhirnya pilihan kita, saudara, kita akan menjadi lebih baik. Better and better every day. Ya, tidak menjadi bitter, tidak menjadi pahit. Karena saudaraku, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Kalau ada banyak hal yang kita masih tidak bisa memahami hari-hari ini. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Kenapa anak saya sakit? Kenapa anak saya harus dioperasi? Kenapa saya harus dipecat? Kenapa saya lahir di keluarga yang miskin? Kenapa saya nikah sama suami yang model begini? Saudara ingat, ya, di balik semua itu ada kedaulatan Tuhan yang sempurna, tapi saudaraku juga ada kedaulatan Tuhan yang Tuhan reveal. Itu sebabnya Tuhan mau kita dibaharui pikiran kita setiap hari. Renewing mind every day. Kenapa saudara? Karena saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan detail dalam kehidupan kita dalam segala hal. Di Alkitab saudaraku tidak pernah ditulis saudaraku, ya, setiap hari kamu harus pakai baju yang seperti apa. Nggak pernah ditulis kan? Ada orang yang bilang, saya hari ini pakai baju warna merah atau warna putih ya. Lalu berdoa sama Tuhan, Tuhan apakah kehendak-Mu hari ini? Aku pakai baju merah atau putih? Pakai batik atau pakai jas? Pakai bikini atau pakai apa? Nah saudara, Tuhan gak pernah kasih detail dalam segala hal. Dalam firman Tuhan. Mesti begini, enggak. Tapi Tuhan mau kita renewing your mind. Supaya kita bisa membedakan kehendak Allah atau tidak. Betul saudara? Tuhan gak pernah kasih saudaraku mobil yang mana yang saudara harus pakai untuk beli dan saudara kendarai. Mobil RAV4 atau mobil X-Trail. Ya. Lalu kita berdoa, Tuhan RAV4 atau X-Trail, RAV4 atau X-Trail. Lalu Roh Kudus bilang RAV4. Enggak begitu saudara. Ya kan? Tuhan mau kita renewing your mind. Ya, pertimbangkan itu. Ya. Karena saudaraku, kita harus bertanggung jawab mengambil keputusan. Ya. Keputusan yang kita ambil, saudaraku, kita tahu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan gak pernah ngatur secara detail. Orang seperti apa yang sudah harus nikahin. Tuhan gak pernah atur. Mau Mary atau Martha ya Tuhan. Mau Inem atau Siti ya Tuhan. Tuhan gak pernah atur detailnya. Yang Tuhan bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya harus sama-sama lahir baru. Sama-sama mengasihi Tuhan. Sama-sama punya visi untuk menjadi murid Tuhan. Membangun kerajaan Allah. Tuhan gak pernah atur kamu mau beli rumah di Paramata, di Kemsi, di Merrickville, ya kan, di Holsworthy, saudaraku ya, di Scoville. Tuhan gak pernah atur. Yang penting ketika kita mau mengambil keputusan, membeli rumah, membeli mobil, mau nikah, mau kerja, mau sekolah, mau uni, kita benar-benar saudaraku memiliki saudaraku sikap tanggung jawab. Bahwa saudaraku kita sudah screen itu dengan firman Allah. Kita sudah screening itu, saudaraku, dengan discerning. Kita mau melakukan kemauan Tuhan yang terbaik. Dan kita bergantung kepada Roh Kudus. Tuhan tidak pernah, saudaraku, mengatur kita harus holiday pergi kemana. Mau di Australia, atau mau ke Eropa, ke Amerika, terserah. Tuhan gak pernah atur investment seperti apa yang saudara harus miliki dan saudara harus bangun. Tuhan gak pernah atur, saudaraku, mau pelayanan apa yang saudara harus ambil. Semuanya diserahkan kepada saudara. Itu sebabnya saudara, jangan menjadi orang Kristen saudaraku yang baby, tapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Amin. Ya, tidak usah semuanya itu harus ditanyakan sama Tuhan. Jelas, screeningnya jelas. Ya, apakah itu ada sesuai dengan kehendak Allah yang tertulis dalam firman? Kalau tidak, berarti Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan pembaharuan pikiran. Kita persembahkan tubuh kita, hidup kita di hadapan Allah. Dan kita berkata, Tuhan tolong, saya mau melakukan kehendak Allah. Dengan pembaharuan pikiran kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Ingat patokannya, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ya, dan Tuhan mau kita memakai pikiran kita. Sehingga kita bisa memakai pikiran kita ini. Kita menggunakan pikiran kita ini bertanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan pikiran.
Dan justru dalam proses itu, Tuhan melihat, Tuhan menguji hati kita. Dan Tuhan menghargai setiap keputusan yang saudara dan saya ambil. Apakah kita seeking God's will first atau tidak? Saudara, disinilah saudaraku, Tuhan memberikan prinsip yang luar biasa. Tuhan tidak mau saudaraku kita memiliki seperti crystal ball mindset. Kita tahu masa depan, crystal ball, kita lihat dalam bola kaca. Oh seperti ini. No. Tuhan mau kita bergantung setiap hari kepada Tuhan. Every day. Tuhan mau kita menyerahkan tubuh kita, mata kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita. Every day. Tuhan mau kita diperbaharui pikiran kita kepada Tuhan setiap hari. Sehingga kita melakukan kehendak Allah. Nah, saya percaya Roma 12 ayat yang kedua ini adalah melakukan kehendak Allah saudaraku yang commanded. Ya, yang diperintahkan, sehingga kita perlu saudaraku mencari kehendak Allah, kita perlu mengenal kehendak Allah, kita perlu discern, kita perlu do it diligently and delight on it, dan kita perlu saudaraku dibaharui terus menerus. Ya, bahkan di dalam segala perkara, ketika kita saudaraku lagi bergumul hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan selalu hadir, Tuhan melihat, Tuhan mengenal, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Yang terakhir saya ajak kita lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, saudara. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, kita bisa menjadi bodoh. Tetapi Tuhan berkata, usahakanlah ya untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saya berdoa supaya kita benar-benar saudaraku bisa memahami prinsip ini, dan kita boleh mengalami saudaraku kebenaran firman Tuhan ini, dan saudaraku kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kehendak-Mu, dan kedaulatan-Mu. Terima kasih Tuhan for the sovereignty will of God, yang selalu bekerja sama dalam segala hal, in every details in our life, untuk mendatangkan kebaikan. Asalkan kami tahu bahwa kami mengasihi-Mu dan kami dipanggil sesuai dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu. Sama seperti Yesus yang siap menghadapi penderitaan, cambukan, cemooh, ludahan, bahkan disalib. Tuhan, Kau memakai Herodes, memakai Pontius Pilatus, memakai tentara-tentara Romawi, memakai orang-orang yang bahkan mencemooh, orang-orang yang meludahi. Kau memakai situasi, kondisi, bahkan orang berdosa sekalipun Tuhan bisa pakai. Kehendak-Mu harus terjadi, kehendak-Mu berdaulat atas hidup kami. Lord, we just want to absolute surrender. Totally obedient before you, God. Dan Tuhan, kami belajar bahwa kehendak Allah yang commanded Engkau sudah reveal in the Bible. Tuhan, so many perintah, so many Tuhan the will of God yang Engkau sudah nyatakan. Lewat tertulis, lewat hamba-hamba Tuhan, Engkau terus berbicara. Lewat situasi, lewat event, lewat momen, lewat seasons in our life. Tuhan, supaya kami Tuhan boleh sepakat, seiring, seirama, satu frekuensi, bersama dengan Engkau melakukan kehendak-Mu, mencari kerajaan-Mu. Dan kami boleh siap menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang bertumbuh, jemaat yang kuat, jemaat yang menyenangkan hati-Mu, hidup dalam perkenanan Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni gereja-Mu, ampuni semua dosa, kedegilan, kesombongan, ampuni Tuhan. Biarkan hati kami dibaharui, biar hati kami mencari kehendak-Mu. Discern your will, do it your will, and delight in the will of God. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali firman dibagikan, Tuhan demands hati yang punya respon yang benar. Berapa banyak saudara mau memiliki tanah hati yang subur dan lembut. Dan Kau berkata, Tuhan, ini aku. Ampuni hidupku kalau hatiku selama ini tidak mencari, tidak taat, tidak sepakat dalam melakukan kehendak. Berapa banyak saudara mau berkata, Tuhan, tolong aku Roh Kudus, untuk aku boleh discern, do it and delight in the will of God. Apapun Tuhan yang Tuhan perintahkan, untuk mengampuni, untuk melayani, untuk memberi, untuk memberitakan Injil, untuk bersatu,
untuk menundukkan diri, untuk hidup dalam kekudusan. Banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan. Dan aku mau belajar taat. Aku tidak mau menjadi bodoh, tapi aku mau menjadi bijak. Orang yang membangun rumah di atas batu karang. Dan melakukan kehendak Tuhan menjadi makananku, menjadi sukacitaku. Karena Tuhan itu adalah kemenangan dalam hidup kami. Berapa banyak itu yang menjadi doa saudara? Kalau itu menjadi doa dan keputusan, taruh tanganmu di atas hati. Taruh tanganmu di atas hati. Kita berdoa. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di atas hatinya. Jamah Tuhan, kuatkan, pulihkan. Supaya hati kami Tuhan mengasihi-Mu, mengenal-Mu, dan melakukan kehendak Allah menjadi kesukaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selama 21 tahun Kau menuntun gereja-Mu di Place of Hope. Dan Tuhan memasuki usia 21 tahun ini. Ada sebuah chapter yang baru. Ada sebuah anointing yang baru. Ada sebuah level yang baru. Tuhan sedang membawa kami. Bukan hanya menjadi Kristen yang diberkati. Tapi Kristen yang mengenal dan melakukan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Kau memakai kami untuk bersatu. Menggenapi kehendak-Mu. Kau memakai kami untuk melayani intergenerational. Melakukan kehendak-Mu. Kau memakai kami untuk menjadi berkat bagi lokal community, disciples the nations, itu melakukan kehendak-Mu. Tolong kami, walaupun kami sulit, walaupun kami struggle, tapi kami tahu Roh Kudus, anugerah Tuhan selalu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Hamba memberkati gereja-Mu, hamba memberkati setiap keluarga, hamba memberkati setiap suami-suami, hamba memberkati setiap istri-istri, hamba memberkati anak-anak muda, bahkan second generation, dari youth teen sampai Tuhan primary schoolers, sampai babies, toddlers. Tuhan berkati. Kami percaya gereja-Mu akan bangkit menjadi gereja yang kuat dan sehat. Terima kasih Bapa. Segala hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang bersyukur dan diberkati. Sama-sama kita katakan.